kekuatan kuasa-Mu yang melingkupi setiap kami. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru untuk kami menyembah dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan. Nikmati setiap penyembahan kami hari ini. Dengan kuasa-Mu, jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kami dapat ketenangan dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dalam kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini penyembahan dari hati yang mengasihi Tuhan. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Jiwaku tenang, jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan, di
saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora,
dalam hadirat-Mu, dalam kekuatan kasih-Mu mengalir di dalam, memulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan. Hati kami mau tetap percaya pada setiap janji-Mu. Hati kami mau tetap percaya pada rancangan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Kami nyatakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Ini pengakuan sungguh kami di hadapan-Mu. Saat kami tidak melihat jalan di depan kami tahu Tuhan menyertai kami. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu.
dengan hati yang percaya, dengan hati yang berserah, dengan hati yang menyembah. Dalam hadirat-Mu kami tahu ada kekuatan yang baru di dalam rancangan. Kami tetap pegang janji-Mu, kami tetap punya pengharapan di dalam-Mu. Ajar kami mengerti jalan-Mu, ajar kami berjalan dalam rancangan di jalan-jalan-Mu, dan ajar kami terus percaya pada janji-Mu, pada rancangan-Mu, pada kekuatan kuasa-Mu. Hatiku percaya, hatiku menyembah, hatiku berserah, hatiku percaya, hatiku menyembah, hatiku berserah, hatiku percaya, hatiku menyembah, hatiku berserah, hatiku percaya, hatiku menyembah, hatiku berserah. Oh, hatiku percaya, hatiku menyembah, hatiku berserah kepadamu. Hatiku percaya, hatiku menyembah, hatiku berserah, hatiku percaya, hatiku menyembah, hatiku berserah. Oh, sembah Dia, sembah Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, ku berserah, ku menyembah-Mu. Oh, ku berserah, ku menyembah-Mu, ku berharap sepenuhnya kepadamu Tuhan. Oh, kami berserah penuh, kami menyembah dalam hadirat-Mu Tuhan, sebab aku percaya dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan kuasa-Mu yang melingkupiku, yang menyertaiku. Ku percaya, ku menyembah, ku berserah penuh. Oh, thank you Lord. Kami berserah penuh, kami berserah dan percaya setiap janji-Mu digenapi di dalam hidup kami. Kami berserah penuh, setiap janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hati yang percaya. Lord, I will trust in You. Lord, I will trust in You.
Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Mari angkat kedua tanganmu, nyatakan dengan iman. Hatiku percaya, hatiku percaya. Yes, hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku percaya. Yes. Ini hati yang percaya penuh kepada Tuhan. Percaya. Hatiku percaya. Percaya. Selalu ku percaya. Katakan hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Sekali lagi, hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Yang percaya angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Dia. Hatiku percaya. Yes. Percaya penuh pada janjimu. Percaya penuh pada firman-Mu. Percaya penuh pada rancangan-Mu, Tuhan. Oh, Engkau yang percaya, angkat suaramu, sembah Dia. Angkat hatimu, sembah Tuhan. Oh, haleluya. 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 Kami percaya, kami menyembah. Oh, kami mau nantikan Engkau dalam hadirat-Mu. Kami mau nantikan Engkau dalam kekuatan kuasa-Mu. Kami mau nantikan Engkau. Kami mau nantikan Engkau. Nantikan kuasa-Mu. Dan aku percaya di waktu-Mu Kau bekerja. Di waktu-Mu rancangan-Mu selalu indah. Apapun yang sedang kau alami dalam hidupmu, nantikan Tuhan bekerja pada waktunya. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyerah dengan situasi, kondisi, dan keadaan yang sedang kau hadapi. Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Tuhan tidak pernah gagal menepati firman-Nya buat kita. Boleh buka kedua tanganmu.
Nyanyikan ini sebagai tanda penyerahanmu kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Lagi sama-sama katakan. Jangan pernah menyerah, yes. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ayo nyatakan dengan iman sama-sama. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, yes. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Katakan mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari wanita nyatakan di hadapan Tuhan. Mari yang wanita saja katakan. Pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Sama-sama jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, yes. Jangan putus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Pastikan mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi katakan sama-sama, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari katakan dengan segenap hatimu. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kuatkan imanmu sekali lagi. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah.
Jangan pernah menyerah, Jangan berputus asa. mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari sambil mengangkat kedua tanganmu, katakan dengan segenap hati, jangan pernah menyerah. Yes. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Yes. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Putus asa.
Tuhan sanggup menjawab doamu. Bahkan lebih dari apa yang kamu doakan, lebih dari apa yang kau pikirkan. Tuhan sanggup menyediakan, Tuhan sanggup mencukupi. Angkat kedua tanganmu. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Yes. Ku kan melihat Dia jadikan. Mari sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari nyatakan sama-sama di hadapan Tuhan. Yes Lord. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sama-sama dengan iman. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Sekali lagi katakan sama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari sama-sama nyatakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Yes. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Katakan bukan melihat
kedua tanganmu, katakan dengan iman. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari Bapak Ibu angkat suaramu, katakan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab. Yesus menjawab Lebih dari yang ku harapkan. Amin. dengan caranya Di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari dengan iman sekali lagi nyatakan sama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yes. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Sekali lagi sama-sama katakan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yes. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan. Dengan iman sama-sama. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Kulihat mujizat, kulihat pertolongan, kulihat kebaikan Tuhan dinyatakan atas kami. Lihat cara Tuhan bekerja, nantikan waktu Tuhan, sebab Dia tidak pernah terlambat. Sebab Dia tidak pernah terlambat mengerjakan mujizatnya, menyatakan kuasanya. Ku percaya, ku percaya dengan imanku. Mari sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Yes. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sekali lagi sama-sama katakan. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Yes. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Oh.
kami nyatakan ya Tuhan, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidup. Sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Katakan takkan pernah terlambat pertolonganmu. Oh yes, Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidup. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Yang terbaik bagiku. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang terkasih. Kita kembali bersama dalam 60 Minute Worship. Dan tema hari ini adalah Hatiku Percaya. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mengalami masa-masa di mana rasanya kita sulit sekali bilang sama Tuhan, aku percaya. Mungkin pada saat kita mengalami masalah, kita mengalami pergumulan, anak-anak yang sedang memberontak, atau bisnis yang sedang sangat sulit, pasangan kita yang mungkin tidak setia, atau berbagai pergumulan yang pelik yang membuat kita seakan-akan nggak bisa lihat pintu, nggak bisa lihat jalan keluar, seolah-olah kita begitu tertekan. Dan dalam keadaan seperti ini kita merasa begitu lemah, iman kita begitu kecil, kita seolah-olah tidak berdaya. Dan berat sekali untuk kemudian bisa bilang sama Tuhan, aku percaya. Karena waktu kita lihat diri kita, nggak seperti itu sebenarnya. Nah maka pertanyaannya adalah, bagaimana ya pada saat kita kondisinya lemah iman seperti ini, pada saat kita kondisinya nggak berdaya, apa yang seharusnya kita lakukan? Apa yang seharusnya kita responi dalam keadaan kita yang lemah iman seperti ini? Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar sedikit dari proses perjalanan hidup Abraham. Kita tahu bersama bahwa Abraham itu adalah bapak orang beriman, disebutnya demikian. Nah, tapi yang unik adalah dalam proses perjalanan kehidupannya, dia juga mengalami keadaan-keadaan yang berat. Hidupnya tuh nggak mulus-mulus aja. Hidupnya tuh menghadapi pergumulan. Dan sama seperti kita, dia juga bergulat dengan masalah-masalah kehidupan. Nah, hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari hidup Abraham adalah dia tidak lari dari Allah. Dia tidak pergi meninggalkan Tuhan di saat dia lemah. Bahkan di saat dia melakukan kesalahan-kesalahan. Karena sesungguhnya anugerah Tuhan itulah yang menghampiri dia, yang merengkuh dia, yang menjangkau dia. Kalau kita perhatikan perjalanan hidup Abraham, diawali dari dia dipanggil dari tanah Haran untuk kemudian dia mengikuti tuntunan Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Dia meninggalkan segala sesuatu dalam kehidupannya. Kepastian, kenyamanan, kondisi kehidupan yang sudah stabil untuk berjalan mengikuti Allah. Dan dalam perjalanan itu, dia menghadapi tantangan-tantangan. Ada kelaparan di tanah Kanaan yang membuat dia harus mengungsi ke Mesir. Yang membuat dia menghadapi sebuah ketakutan. Gimana kalau nanti Sarah istri saya ini diambil sama Raja Mesir? Lalu akhirnya dia
melakukan sebuah kebohongan, sebuah kesalahan terjadi pada saat ada ketakutan dalam dirinya. Tapi toh kalau kita lihat cerita dari Abraham, Allah beranugerah. Allah memberikan tulah atas Mesir untuk menyelamatkan Abraham dan Sarah. Tetapi kan perjalanan gak selesai sampai di situ. Pada saat usia mulai menua dan anak yang dijanjikan belum juga ada, maka Abraham mulai berpikir dengan kekuatannya, oh mungkin Eliezer kali hambaku itu yang akan mewarisi semua hartaku dan mewarisi janji Tuhan. Tetapi Tuhan kemudian juga berfirman kepada Abraham, bukan dia. Dan terus usia bertambah, Sarai tidak hamil. Dan kemudian ada ide yang lain lagi. Oh, mungkin anak dari gundikku, kata Sarai. Anak dari pembantuku, anak dari Hagar. Dan Abraham sekali lagi mengambil keputusan yang salah. Menghampiri Hagar. Tapi coba kita pelajari. Ternyata dalam semua kelemahan dan kesalahan itu Abraham tidak pergi, tidak lari dari Allah. Dia terus dekat dengan Tuhan sekalipun dia dalam keadaan lemah iman, dia dalam keadaan bersalah. Dan mungkin dalam hidup kita juga seperti itu. Kita di tengah pergumulan kita sering lemah iman. Tapi pastikan saudara bahwa kita tidak lari dari Allah. Ada sebuah kisah tentang ayah seorang anak yang bisu di Markus 9 ayat 14 sampai 28 dan di ayat 24. Ada kata-kata yang menarik dari ayah ini. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jadi pada saat kita lemah, tetap dekatlah kepada Tuhan dan berdoa. Aku percaya, tolonglah aku Tuhan yang tidak percaya. Poin yang kedua adalah terus kenali Allah. Pahami siapa dia, seperti apa karakter kepribadiannya. Dia ini Allah yang seperti apa. Waktu Abraham kemudian diperintahkan oleh Tuhan untuk mengorbankan Ishak, dia sesungguhnya ada dalam kondisi yang juga sangat lemah secara iman. Pasti ada pergumulan batin, apakah memang benar harus mengorbankan Ishak? Tetapi di tengah perjalanan pergumulan itu dia berpikir bahwa sekalipun Ishak mati, karena Tuhan itu adalah Allah yang setia, karena Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa, karena dia adalah Allah yang menepati janjinya dan tujuannya, maka Abraham percaya karena Abraham mengingat siapa Allah dan karakternya. Kita bisa melihat dari Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Maka pada masa-masa sulit, pada keadaan di mana kita lemah iman, jangan pergi dari Tuhan. Dan yang kedua, ingat, pahami, renungkan, ketahuilah bagaimana karakter Allah. Dan biarlah itu tertanam dalam hati, dalam jiwa kita. Yang ketiga adalah tetap lakukan, tetap berbuat apa yang menjadi bagian kita. Dari kisah Abraham, kita melihat bahwa dia melakukan apa yang seharusnya menjadi tugasnya, bagiannya. Dia keluar dari tanah, dari negerinya. Dia berjalan menyusuri wilayah-wilayah untuk masuk tanah Kanaan. Dia setia mengikuti Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Dia membawa Ishak ke Gunung Moria untuk dikorbankan. Sehingga dalam perikop Yakobus 2 ayat 14-26 dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati.
Dan Abraham disebut dibenarkan karena iman yang ditunjukkannya dalam perbuatan. Maka seharusnya perbuatan kita selaras dengan apa yang kita percayai. Di ayat 17 dikatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Maka sikap dan perbuatan seperti apa yang perlu kita tunjukkan? Yang pertama, pastikan bahwa kita berbuat selaras dengan kebenaran. Yang kedua, pastikan kita bertanggung jawab untuk semua hal yang memang menjadi tanggung jawab kita. Mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Jadi tema hatiku percaya mengingatkan kita akan 3 poin penting. Pada saat kita lemah iman, pada saat kita tidak berdaya, jangan lari dan pergi dari Allah. Karena anugerah Tuhan terus menjangkau setiap kita. Yang kedua, terus kenali Allah dan pahami siapa Dia, kepribadian dan karakternya. Karena Dia adalah Allah yang setia pada setiap janjinya. Yang ketiga, lakukan bagian kita seturut dengan kebenaran. Kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua Bapak Ibu yang sudah menyampaikan permohonan doa. Dan juga bahkan sudah memberikan kesaksian jawaban doa. Kami bersyukur, kami bersuka cita untuk setiap kesaksian, setiap jawaban doa yang Bapak Ibu semua sudah terima. Saya akan membacakannya. Ada di antara Bapak Ibu yang mengalami kesembuhan pada rahim yang sudah didiagnosa kista dan miom. Ada yang mengalami penyertaan Tuhan dalam kelancaran proses mengurus sertifikat tanah. Ada yang menerima pemulihan hidup dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat setelah mendengar firman dan ibadah online. Ada yang mengalami pemulihan hubungan suami istri sehingga kembali berdamai dan tidak bercerai. Terpujilah nama Tuhan yang mendengar seluruh doa kita, yang menjawab seturut dengan waktu dan kehendaknya yang mulia. Dan kami juga menerima pokok-pokok doa dari Bapak Ibu Saudara. Beberapa pokok doa yang masuk adalah kelepasan daripada kecemasan, kekhawatiran, ketakutan dalam menjalani kehidupan. Kemudian ada pokok doa untuk kelancaran proses dari penyusunan skripsi dan menghadapi sidang skripsi. Kemudian pemulihan hubungan antara ayah dan anak yang kondisinya masih berkonflik. Kemudian keberhasilan dalam mengikuti proses tes interview kerja. Dan yang terakhir, diberikan kekuatan dan perlindungan dari Tuhan selama bekerja sebagai tenaga kerja di luar negeri. Kita akan sama-sama berdoa bagi semua permohonan doa ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah kami, Bapa kami yang hidup. Hari ini kami berdoa kepada Tuhan karena kami percaya Tuhan mendengar seru doa kami dan Tuhan menjawab seturut kebaikan kasih karunia-Mu. Hari ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami keterikatan dengan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus agar Engkau lepaskan. Tuhan, berikanlah kelepasan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang berjuang dengan skripsi dan ujian sidang akhir. Tuhan, berikan hikmat Tuhan agar boleh menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, berintegritas dan mampu menghadapi ujian dengan penuh keyakinan karena Tuhan beserta dengan mereka. Berdoa untuk pemulihan hubungan dalam keluarga-keluarga yang sedang berkonflik, terkhusus antara ayah dan anak, orang tua dengan anak, suami dan istri. Mari Tuhan, biar kasih Tuhan membalut seluruh keluarga, memulihkan hubungan setiap mereka. Kami berdoa bagi mereka yang mengikuti proses interview pekerjaan. Tuhan, sediakanlah pekerjaan itu, lancarkanlah seluruh proses interview ini, dan biarlah pekerjaan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada umat-Mu. Kami juga berdoa bagi mereka yang ada bekerja merantau di luar negeri. Tuhan, berikanlah perlindungan, penjagaan Tuhan supaya hidup mereka tetap terjaga, tidak terbawa pada arus kehidupan yang buruk dan terus ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan yang besar atas setiap hidup kami, dan kami menyerahkan seluruh hidup kami
dalam tangan kuasa Allah kami yang hidup. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, penyertaan, kasih kebaikan daripada Tuhan Yesus, dan tuntunan yang senantiasa tersedia daripada Roh Kudus menyertai setiap kita, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara dalam mengikuti 60 Minute Worship kita, dan kita akan berjumpa kembali dalam 60 Minute Worship berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.